Paulus kepada para jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu. Nah, contoh yang Paulus berikan adalah di situ ditekankan bahwa merendahkan diri seperti Kristus, seperti tema yang sudah seperti perikop yang sudah kita baca tadi. Bahwa Paulus ingin menekankan bahwa jemaat Tuhan pada saat itu merendahkan diri sama seperti Kristus. Jadi tujuan untuk merendahkan diri sama seperti Kristus adalah mereka tidak menganggap diri mereka lebih penting daripada orang lain. Nah, yang sudah kita baca di situ bahwa pada ayat yang kelima dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama dengan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, yang menjadi penekanan Paulus pada saat itu adalah, atau juga bagi kita orang percaya, menekankan agar kita sehati sepikir atau berbuat sesuatu berjalan seluruh dengan kehendak Tuhan, bukan dengan apa yang ada dalam pikir kita atau apa yang menjadi bagian kita rasa itu penting, namun apa yang kita lakukan itu berdasarkan pada Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita melihat ayat ini juga berbicara tentang tujuan dari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yang walaupun adalah Allah, dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu untuk dipertahankan. Maksudnya adalah dia adalah Allah, tapi dia berlagak dirinya menjadi manusia, datang ke dunia ini untuk menjadi hamba. Ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, dia berlagak dirinya menjadi hamba, menjadi sama seperti manusia. Nah, konteks ayat ini berbicara tentang juga bahwa seorang pemimpin atau dalam kita percaya dia adalah Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hak suatu bagian yang harus dipertahankan. Mengapa demikian? Terkadang kita berpikir bahwa seakan-akan dalam pembacaan ini berbicara bahwa Yesus bukan Allah. Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi ini berbicara tentang tujuan Yesus datang untuk menyelamatkan kita sebagai umat percaya. Kalau kita melihat di ayat ke-7 di situ dikatakan bahwa melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu merupakan tujuan Kristus menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Nah, ini juga berbicara tentang tujuan kedatangan Yesus. Nah, kalau kita melihat lebih dalam lagi, apa yang menjadi penekanan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pada saat itu? Nah, ini juga penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun konteksnya ada pada saat ini berbicara tentang merendahkan diri seperti Kristus, namun ini juga sangat penting bagi kita orang percaya pada masa kini. Yang perlu kita perhatikan adalah pada masa di mana Paulus hidup, ketika kita berbicara tentang merendahkan diri, orang-orang yang ada pada saat itu tidak menganggap merendahkan diri itu sebagai suatu hal yang penting. Kalau pada saat itu mereka lebih menonjolkan kehebatan mereka, kekuasaan mereka, atau apapun yang menjadi bagian dari hidup mereka yang tidak dipunyai orang lain. Dan kalau kita bandingkan dengan mereka yang merendahkan diri, itu bagi mereka yang berpikir pada saat itu adalah suatu hal yang suatu hal yang konyol. Karena bagi mereka merendahkan diri itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya untuk kita merendahkan diri. Yang lebih baik adalah kita menonjolkan diri kita, menonjolkan siapa kita, dan menonjolkan apa yang kita punya. Nah, itu yang mereka pikirkan pada saat itu. Sehingga ketika Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi untuk mereka merendahkan diri sama seperti Kristus, orang-orang pada saat itu juga terkejut. Kenapa kita harus merendahkan diri? Apa pentingnya kita merendahkan diri? Itu sebabnya penekanan Rasul Paulus bahwa merendahkan diri sama seperti Kristus itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat bahwa Kristus yang adalah Allah sendiri rela merendahkan diri, yang adalah Raja dari segala raja merendahkan diri menjadi sama seperti manusia, ini merupakan suatu hal yang luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia pada umumnya. Bapak Ibu dan saudara, kita berada ada cara sekali kalau seorang pemimpin itu dapat merendahkan dirinya untuk dapat bersatu dengan seluruh bawahan. Mungkin kalau sekarang ini mungkin sudah banyak menyadari bahwa
Memang seorang pemimpin itu seluruh rakyat itu membutuhkan seorang pemimpin dapat rendah hati. Namun pada saat itu pemimpin-pemimpin tidak menunjukkan kerendahan hati mereka, sehingga mereka menunjukkan kepemimpinan mereka yang sangat kejam, dan juga menunjukkan apa yang menjadi bagian yang tidak dapat dimiliki orang lain. Itu yang menjadi berkenan pada. Sehingga ketika Paulus mengajarkan hal merendahkan diri, ini susah untuk diterima oleh jemaat pada saat itu juga. Jadi mereka juga harus beradaptasi dengan kita harus merendahkan diri di tengah-tengah orang yang sedang menunjukkan diri mereka bahwa mereka lebih hebat atau mereka lebih bisa daripada apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Sehingga penekanan Rasul Paulus pada jemaat di Filipi agar mereka merendahkan diri itu juga adalah salah satu hal yang sangat luar biasa. Juga pada saat itu ada pertentangan juga, sebab memang untuk merendahkan diri itu adalah hal yang sangat susah. Jadi berbicara tentang merendahkan diri atau mengosongkan diri seperti ditekankan dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, itu dikatakan bahwa yang walaupun adalah berupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bagaimana kalau kita berpikir bahwa seorang atau Allah yang adalah pencipta segala dunia ini merendahkan diri dan menjadi sama seperti manusia? Apa pentingnya kita ini? Apa pentingnya manusia? Sehingga Allah merendahkan diri untuk menjadi sama dengan manusia. Betapa besar cinta kasihnya Allah kepada manusia, sehingga Dia rela menjadi manusia untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Karena kita saat kita tahu bahwa manusia itu tidak dapat bersatu dengan Allah karena dosa, tetapi oleh karena kematian anaknya Tuhan Yesus Kristus kita dapat dipersatukan dengan Allah melalui perantara kita itu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau kita melihat betapa besar kasihnya Tuhan kepada seluruh umat manusia, ketika Dia menunjukkan kerendahan hatinya, kerendahan Dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, itu merupakan suatu hal yang dapat kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa pada dasar hidup kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri, tapi kita juga boleh mementingkan orang lain. Sehingga pada ayat yang kedua, ayat yang keempat dikatakan bahwa karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini merupakan tujuan dari penyampaian Rasul Paulus, bahwa tujuan Kristus menjadi manusia adalah untuk kepentingan kita orang-orang berdosa. Artinya apa? Tujuan kedatangan Kristus mati untuk menebus dosa kita agar kita dapat dipersatukan dengan Allah. Itu adalah tujuan kedatangan Kristus. Sehingga Paulus menekankan bahwa dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jadi tujuan Paulus menekankan agar kita juga mementingkan keperluan atau kepentingan orang lain. Nah, jadi pribadi Kristus menjadi contoh bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Filipi, sehingga mereka dapat meneladani Kristus dalam hal merendahkan diri dan juga dalam hal merendahkan hati, sehingga mereka tidak menganggap diri mereka lebih penting daripada saudara-saudaranya. Mereka menganggap semuanya atau menganggap saudara-saudara mereka juga adalah bagian terpenting dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Paulus mengambil contoh dari pribadi Kristus agar seluruh jemaat Tuhan yang ada pada saat itu juga dapat mengenal Kristus. Dan dalam hal ini Paulus juga tidak hanya berkata-kata saja, tapi Paulus juga melakukan tindakan yang sama. Sehingga ketika Paulus menyampaikan hal ini, jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada saat itu juga bersukacita dan bergembira karena yang menjadi panutan mereka juga menunjukkan hal yang sama. Bapak Ibu dan saudara-saudara, memang untuk merendahkan diri bukan hal yang mudah bagi kita, termasuk saya juga, bahwa memang merendahkan diri bukan hal yang gampang. Itu merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan.
Sebab terkadang juga ego kita lebih tinggi daripada apa yang sebenarnya harus kita lakukan menurut apa yang Tuhan inginkan. Jadi memang adalah hal yang sulit. Namun sebagai orang percaya, saya yakin percaya bahwa kita dapat melakukan hal yang sama seperti apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan, bahwa kita mau merendahkan diri kita dan juga kita mau menganggap saudara-saudara kita juga penting bagi dalam kehidupan kita, terutama Kristus yang adalah pencipta kita. Bagaimana dengan Dia yang adalah Allah merendahkan dirinya, datang ke dunia ini, menebus dosa Bapak Ibu dan saudara dan saya, memperkenalkan kita dengan Allah dan mempersatukan kita agar kita dapat sehati, sepikir, satu tujuan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga disebut atau sehingga kita dipersatukan melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini yang menjadi bagian terpenting yang harus kita perhatikan, bahwa memang tujuan Allah sangat luar biasa untuk mempersatukan kita dengan Allah Bapa itu sendiri melalui Sang Anak. Dan melalui perendahan diri Kristus dapat menyadarkan kita sebagai orang percaya kalau hidup kita ini bukan hanya untuk kita sendiri, tapi hidup kita ini juga untuk melayani Tuhan, terutama melayani setiap orang-orang percaya. Bahkan kita dari ayat 8 itu dikatakan bahwa dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini merupakan tujuan dari Tuhan kita Yesus Kristus agar mempertemukan kita dengan Allah Bapa, sehingga kita menjadi satu dalam Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kita dikatakan sebagai orang percaya yang tinggal atau hidup dalam Kristus. Mungkin terkadang kita berpikir bahwa bagaimana kita harus merendahkan diri, dan sebenarnya merendahkan itu seperti apa? Apakah hanya dengan kita senyum dengan orang, atau hanya dengan kita menyapa orang, atau dengan melakukan hal-hal baik menurut kita itu adalah hal yang pantas? Sebenarnya terkadang kita juga keliru. Nah, kalau yang disampaikan di dalam surat sendiri pasal yang kedua yang terkhusus, merendahkan diri itu sama seperti apa? Itu sama dengan kita menganggap kepentingan orang lain menjadi kepentingan kita juga. Jadi bukan hanya sebatas kita melakukan kebaikan saja, tapi apapun yang menjadi bagian dalam hidup sesama kita itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sehingga penekanan Rasul Paulus adalah jemaat-jemaat Tuhan itu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi tujuan kita merendahkan diri bukan untuk mencari pujian, namun situ semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu bahwa kita menganggap kepentingan orang lain menjadi bagian dalam hidup kita juga. Itu sama dengan ketika Kristus datang untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, agar kita dipertemukan dengan Allah. Tujuan Kristus adalah untuk menyelamatkan kita, sehingga di situ dikatakan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, itu sehati, sepikir, dan satu tujuan. Jadi apa yang kita lakukan itu harus menurut apa yang Tuhan inginkan, dan tidak sedangkan bukan apa yang menjadi bagian atau kemauan kita. Tidak, Bapak Ibu. Jadi inilah yang menjadi bagian dari apa yang sudah kita baca dan kita dengar, bahwa memang tujuan penyampaian ini adalah agar kita dapat bersatu dalam Kristus. Bukan dalam hal ini kita menganggap apa yang menjadi bagian kita itu lebih penting, namun persekutuan kita dalam Kristus itu membuat kita menyadari banyak hal, betapa pentingnya Kristus dan juga orang-orang percaya dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak melakukan apa yang menjadi bagian kepentingan kita sendiri atau bagian dari ego kita, tapi bagaimana kita mau mementingkan apa yang menjadi bagian daripada Kristus, sehingga kita menjadi satu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mungkin singkat saja. Selebihnya saya akan kepada Bapak Ibu.